Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita, sehingga alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Selanjutnya kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga semua kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, serta para pendengar Radio Dakwah Markas Islami Kutai Kampar 88,0 FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah sebelum melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah hari ini akan kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat pertama sampai ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak perlu untuk dijawab. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Di mana pada hari pembalasan itu nanti banyak wajah atau muka pada hari itu khasyiyah, tunduk, terhina, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah amilatun nasibah. Amilah itu adalah bentuk isim fa'il, orang yang beramal. Jadi selama di dunia dia beramal. Nasibah itu adalah kepayahan, kesusahan, seperti orang berlari kencang, capek, nampak lelahnya, penatnya. Seperti itulah nasibah. Jadi orang yang beribadah di dunia ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sehingga nampak bekas-bekas kelelahan dalam melaksanakan ibadah itu. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya, ayat yang keempat, Allah menyebutkan tasla naran hamiyah. Dia sudah beramal dengan susah payah, tapi ia dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas, yang menyala-nyala. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beramal, beribadah di atas dunia ini ternyata tidak semuanya nanti akan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang yang banyak beramal di dunia ini diberikan balasan naran hamiyah, dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat panas, yang menyala-nyala. Kemudian ayat kelima, keenam dan ketujuh itu dijelaskan oleh Allah kondisi tempat orang yang beramal dengan susah payah itu di dalam neraka.
tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yu'ni min ju', yang kalau dikonsumsi tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya, kita sudah capek, lelah, susah payah beramal di atas dunia ini, lalu dimasukkan ke dalam naron hamiyah, ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh para tabi'in, ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in, maka Abu Hurairah itu pingsan 3 kali, nggak bisa menyelesaikan hadis, membacakan hadis ini di hadapan para tabi'in, sampai pingsan 3 kali. Saking dia memahami dan menghayati kandungan hadis ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya panjang. Di antara hadis itu adalah inna awwalan nasi yuqda, sesungguhnya orang yang pertama akan diputuskan nanti nasibnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3 kelompok orang. Bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pejudi, bukan koruptor, tetapi dalam hadis ini dijelaskan ada 3 orang yang melakukan amal. Yang pertama disebutkan orang yang mati syahid di medan perang, terbunuh di medan perang. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surga, tetapi sebelum masuk ke dalam surga itu ditanya, apa yang engkau lakukan? Aku berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Tetapi Allah katakan kepadanya, engkau dusta, engkau berjihad di medan perang, engkau berperang di jalan Allah bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau ingin disebut sebagai hero, ingin disebut sebagai pahlawan. Kemudian kelompok kedua, orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran. Tujuannya apa? Bukan karena Allah, tetapi karena ingin sebut nama-namanya sebagai orang ahli, sebagai orang pintar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia berinfak, bersedekah, berwakaf dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan karena Allah, tetapi ingin disebut sebagai dermawan. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang beramal dengan susah payah lalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka adalah orang yang beramal tidak dilandasi dengan niat lurus semata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia tidak ikhlas mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena motivasi yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha di atas dunia ini melaksanakan apapun aktivitas, melaksanakan apapun amal ibadah, kita melaksanakannya hendaknya dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti tidak termasuk orang-orang yang disebut dengan amilatun nasibah tasla naran hamiyah, orang yang sudah beramal dengan susah payah, dengan keletihan, tetapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tulus dan
meluruskan niat hanya karena Allah SWT itu memang berat, tetapi harus terus kita latih secara bertahap dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan ke dalam diri kita untuk senantiasa meluruskan motivasi dan niat kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.